maaf, tentang kedisiplinan rohani. Amin. Temanya apa? Kedisiplinan rohani. Oke. Kedisiplinan rohani adalah latihan rohani yang menolong kita untuk tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Artinya di dalam hidup kita butuh nggak kedisiplinan rohani? Menurut kalian, menurut KIP penting nggak kedisiplinan rohani? Kalau menurut kita penting semua kedisiplinan rohani, kita harus dekat kepada Tuhan. Amin. Kedisiplinan rohani adalah latihan rohani yang menolong kita untuk tetap dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kedisiplinan rohani adalah bertumbuh dalam iman dan hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita seringkali kita gagal. Kenapa? Karena nggak punya miliki hidup yang disiplin. Disiplin dalam ibadah, disiplin dalam pelayanan, disiplin dalam kerjaan. Amin. Kalau kita mempunyai sikap kedisiplinan rohani, maka hidup kita mengalami sebuah perubahan atau mengubah pola hidup kita yang lama. Amin. Tanpa disiplin iman kita mudah goyah. Tanpa disiplin iman kita mudah goyah, teman-teman. Tetapi dengan disiplin rohani kita bisa bertahan, bertumbuh dan menghasilkan buah rohani yang nyata. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, mau nggak iman kita bertumbuh? Mau nggak kehidupan kita mengalami perubahan? Mulailah dari belajar dari disiplin rohani. Amin. Emang kalau kedisiplinan itu nggak gampang, susah, prosesnya pasti besar. Tapi kalau kita mau belajar tentang kedisiplinan rohani, hidup kita pasti akan lebih baik lagi. Dan hidup iman kita akan bertumbuh. Dan hidup kita mengalami perubahan atau paradigma. Amin. Nah, kita buka 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Oke. Saya bacakan. Lebih jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Latihanlah dirimu beribadah. Latihanlah badanmu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengundang janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya di dalam kehidupan kerohanian kita, teman-teman, jauhilah tahayul yang gak penting. Amin. Yang paling kita garisi, latihlah dirimu beribadah. Nah, waktu kita ibadah bukan gini ya, bukan soal pertemuan doang, tapi bagaimana caranya kedisiplinan kita untuk mengenal siapa Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Artinya latihlah badan ini terbatas gunanya. Kalau kita berlatih melayani itu terbatas, tetapi kalau kita sungguh-sungguh beribadah melayani dalam segala itu mengundang janjinya apa? Kita nggak capek, emang capek, tapi dari capek itu kita belajar supaya kita kedisiplinan. Amin. Oke, seperti tubuh jasmani perlu latihan agar kuat, demikian demikian juga jiwa dan roh kita perlu latihan rohani. Nah, roh, jiwa dan tubuh itu perlu latihan. Kenapa? Kalau dalam pelayanan itu disebut itu penting. Kenapa? Biar jiwa kita, roh kita sehat. Amin. Makanya latihan disiplin itu sangat penting. Kedisiplinan rohani ada tanda kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kedisiplinan rohani adalah tanda kita kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kita kasih dan setia kepada Tuhan, mulailah belajar kedisiplinan. Amin. Belajar tanggung jawab dari hal sederhana. Amin. Walaupun pelayanan ini hanya pelayanan online, nggak ada apa-apanya. Tapi dari pelayanan ini nanti kemungkinan kita akan menjadi orang besar. Amin. Jadi jangan main-main tentang pelayanan. Nah, yang kedua adalah tujuan disiplin rohani. Nah, kenapa siang ini kita belajar tentang disiplin roh? Tujuan disiplin rohani, karena kita mau belajar mendekatkan kepada, yang pertama kita mau belajar mendekatkan kepada Tuhan. Amin. Nah, kedisiplinan ini bukan sekedar kebiasaan, bukan kegiatan biasa, pelayanan, ibadah. Tetapi, tolong buka kameranya dong. Tetapi, hubungan yang dibangunkan
yang dibangun dengan kasih dan kerinduan. Nah, kita kalau dalam melayani Tuhan itu tujuan disiplin itu yang pertama mendekatkan kepada Tuhan. Kenapa? Bukan sekedar kegiatan kebiasaan, tetapi hubungan kita yang dibangun dengan kasih dan kerinduan kita kepada Tuhan. Amin. Nah, seperti tadi ada lagu bagus banget, menyenangkan hatimu Tuhan. Itu mengubah pola hidup kita. Kalau kita mau mengubah pola hidup kita menjadi yang lebih baik, mulailah belajar dari hal yang disiplin. Amin. Tolong kalau ibadah bangun dicatat, ntar ditanya langsung lupa. Semuanya Lisa, Estra, tolong dicatat. Amin. Nah, hubungan dibangun dengan kasih dan kerinduan. Amin. Nah, kalau kita udah membangun hubungan dan kerinduan kita pada Tuhan, disiplinnya bukan kegiatan biasa, pelayanan bukan kegiatan biasa, tetapi membangun hubungan yang dibangun dengan kasih dan kerinduan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Kedisiplinan itu membentuk karakter agar semakin mencerminkan kasih, kesabaran, dan ketaatan Kristus. Nah, menjadi serupa dengan Kristus itu pertama disiplin membentuk karakter. Bilang karakter. Karakter agar semakin yang pertama mencerminkan kasih, kesabaran, ketaatan kepada Kristus. Amin. Loh, kenapa Bang? Bukan temanya tentang apa yang lain-lain. Karena gini ya teman-teman, kita belajar firman Tuhan itu ada tahap tempo-temponya. Makanya saya kasih kemarin Epi tema hari Minggu, identitas orang percaya. Sekarang kita belajar tentang kedisiplinan rohani. Nah, apa itu kedisiplinan rohani? Kedisiplinan rohani adalah memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan, memiliki karakter yang seutuhnya buat Tuhan, memiliki kasih yang seutuhnya kepada Tuhan. Amin. Mencerminkan kasih Bapa. Amin. Nah, yang ketiga kita belajar menjaga iman tetap kuat. Nah, kalau kita disiplin rohani, iman kita saat goyah, tantangan datang, kedisiplinan rohani menjadi pondasi iman yang kokoh. Yang garis sih, ketika kita disiplin rohani, tantangan iman kita menjadi kuat. Saat godaan apapun, tantangan datang, kedisiplinan rohani menjadi pondasi iman yang kokoh. Pondasi kita yang kokoh kalau kita memiliki disiplin rohani. Tapi kalau kita nggak memiliki kedisiplinan rohani, mohon maaf, dikit-dikit capek, dikit-dikit mengeluh, Bang saya nggak bisa begini. Tapi ingat, dari proses demi proses kedisiplinan itu kalian akan belajar bahwa pelayanan itu bukan sekedar perkumpulan doang. Ibadah itu bukan perkumpulan, tapi memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Yosua 1 ayat 8. Coba Kalisa baca Yosua 1 ayat 8. Kalisa baca Yosua 1 ayat 8. Tolong dong. Iya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkannya itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalam, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Kalau orang yang memiliki kedisiplinan rohani, dia mengerti ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu membawa kebijakan atau keberhasilan atau ketenangan. Kenapa? Karena menjadi pelaku. Amin. Kita tidak hanya tahu firman Tuhan, tapi melakukan dan dalam tindakan yang nyata. Amin. Dalam tindakan nyata. Orang yang disiplin tindakannya nyata. Amin. Yang contoh disiplin rohani yang sehat, yang pertama kita mau belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, bilang. Amin. Firman Tuhan ada pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya, kita harus tahu bahwa firman itu adalah bukan hanya sekedar lisan, tapi bisa menjadi rema kalau kalian melakukannya. Amin. Orang yang disiplin rohani, ada beberapa poin kita mau belajar. Yang pertama, kita belajar orang yang disiplin rohani membaca firman Tuhan. Yang kedua, mengisi isi hatinya. Firman Tuhan masuk, terus mempraktekkan. Amin. Itu yang pertama, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, doa bukan sekedar kata-kata, tapi percakapan yang hidup dengan Bapa yang di sorga. Artinya, ketika kita berdoa bukan berkata-kata doang, tapi kita harus buka hati pikiran kita, benar-benar mencakapi bahwa firman itu dan doa itu menjadi rema di dalam hidupnya.
Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, memuji dan menyembah Tuhan. Pujian membuka hati untuk merasakan hadirat Tuhan. Artinya ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan kejiwaan rohani, kita muji dengan hati yang tulus, hati yang mau rela, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Yang ketiga, yang keempat, bersekutu dengan sesama orang percaya. Dimanapun ada 2-3 orang berkumpul, aku hadir di tengah-tengah mereka. Nah, kita berkumpul di sini bukan karena biasa-biasa, sekedar rutinitas berkumpulan, tapi kita berkumpul di sini bersekutu dengan Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita identitas yang baik, identitas keselamatan. Amin. Yang kelima, pelayanan dan memberi. Nah, kedisiplinan rohani juga tampak dalam keleraan memberi waktu, tenaga, dan berkat bagi orang lain. Amin. Orang yang disiplin rohani itu pasti ada memberi waktu, tenaga, dan berkat bagi orang lain. Amin. Yang keenam ada puasa dan kesunyian rohani. Nah, ini yang kita harus belajar. Melatih hati untuk lebih peka pada suara Tuhan daripada keinginan dunia. Perbedaannya adalah kita harus belajar melatih. Kita harus belajar peka antara dari Tuhan atau keinginan dunia. Kalau dari Tuhan itu damai, kalau dari dunia itu tidak damai. Amin. Nah, Kolose 3 ayat 6. Hendaklah perkataan Kristus diam di segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu segala hikmat pengajaran dan pengukuran yang akan lain, dan sambil menyanyi mazmur, pujian, dan nyanyi rohani, dan kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Maknanya adalah disiplin rohani menumpukan hidup yang berbuah. Yang pertama, hati yang bersyukur, pikiran yang bijak, karakter yang mencerminkan karakter Kristus. Nah, teman-teman, dari kita belajar kedisiplinan rohani, kita belajar bahwa kedisiplinan rohani itu sangat penting. Amin. Mengubah pola hidup kita yang lama, atau pembaruan budi atau karakter. Nah, besok baru kita belajar tentang ada lagi yang harus kita belajar. Oke.